Saya pikir tadi saya kesini dapat makan siang gratis. Oh tunggu. Belum ya? 2029. Susunya belum diperes, Bang. Jadi Berarti dia perlu obat ini. Kuat. ya jadi kayaknya butuh stimulan untuk obat pengeras gitu. Supaya strong. Endurance-nya itu. Endurance-nya kuat gitu. Mereka dulu kan begitu juga tuh. Begitu mereka komplain, mereka bilang punya sekian kontainer. Saya pikir teh sekian truk, ternyata cuma kontainer itu. Kontainer box. Oke, bertemu kembali di podcast Bergama bersama saya Ismail, Saya Jai. Bang Jai, Saya Umi. Ibu-ibu, Halo. Bang Alof. Tapi sebelumnya kita harus ngucapin selamat dulu. Oke. Selamat apa nih teh? Selamat apa nih? Selamat ulang tahun. Yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun. Kadonya adalah kuikon. Wikon. Kuken yang menyedihkan. Selamat ulang tahun buat Teumi. Makasih. Ya, semoga Dulu jeung ngolotan teh. Aduh kalau 27 tahun ya sekarang ya. 17. 17. Sesana. Ya 17 Hadiahnya itu. cukup gegap gempita teman-teman. Mengaduk-aduk perasaan. Dengan hasil kuikon. Usia 17 dengan apa? Pengalaman 40 tahun. Kita hari ini kita lihat pemilu sudah berjalan nih. Ya. Dengan segala Dinamikanya. dan kita melihat hasilnya itu sangat di luar ekspektasi, Ya. ya. Dan kita lihat juga berbagai macam reaksi muncul. Baik dari yang Menang. 01, yang baik yang menang maupun yang kalah. Baik yang menang maupun yang kalah. Ini Yang belum menang. ada yang menang kalah ini mah. Bukan, ini Masih kan tahu. Proses. Kuikon. secara quickcon gitu kan. Kalau quickcon kan semua juga hitung cepat. Bukan berarti terus jadi semuanya jadi serba cepat, Pak. Tapi udah ada yang merayakan kemenangan loh. Tuh, nah itu Bariwah jadinya. yang saya maksud. Di hari pencoblosan. kan? Dari pencoblosan. Nah baik atuh nih saririk pisan. Emangnya kereta cepat. Oh, kalau kereta cepat itu yang kayak Cak Lontong bilang tuh. Saya belum naik sudah turun. Saking cepatnya. Oh Jadi iya. belum terhitung udah ada hasil. Ya. Dan ya agak lucu aja sih kalau kita melihatnya. Karena bagaimanapun hasil akhir itu adalah proses dari perhitungan real Ya, suara yang ada di KPU kan. Dan ketika mereka sudah melakukan perayaan ya agak lucu aja. Ya. Ketika seandainya real account-nya berbeda, Tapi itu kan berarti mereka tuh sangat yakin betul. ya Yakin. Bahwa quickcon, bahkan quickcon belum selesai pun, mereka sudah yakin. Sudah Sudah ada merayakan. hasil. Iya. dan malah ada isu yang menyebutkan sebelum pemilu pun sudah ada kemenangan. Aku takutnya Beberapa hari sebelum pemilu. Aku takutnya kayak yang udah-udah gitu loh. Nah, gimana tuh? Sudah Kang Jai. sudah dirayakan. Sudah sujud syukur. Sudah sujud syukur ternyata batal gitu. Belum ulang tahun lilinnya udah mati gitu. Tapi ada berbagai hal yang mungkin bisa kita kritisi ini. Mungkin dari Bang Alof tuh masalah. Kalau sekarang malah beredar apa? Video-video lucu. Nah, Nah, video lucu salah satunya begini nih. Efektivitas dari proses demokrasi khususnya pilpres. Oke. Kan? Wah, kalau di negara Afrika teh perlu sampai 40 hari baru tahu siapa yang menang. Baru tahu siapa yang menang. Di Amerika beberapa hari ya. baru tahu siapa yang menang gitu kan. Di Indonesia belum nyoblos, kita udah tahu siapa yang akan menang. Itu artinya ejakulasi dini pilpres. Mau Dini kayak mau Sandra, boleh lah, bebas lah. Ejakulasi pilpres. Kurang lapar, Ah. Saya pikir tadi saya kesini dapat makan siang gratis. Oh, tunggu. Belum ya? 2029. Susunya belum diperes, Bang. Berarti gosip-gosip yang kan udah yakin menang nih. Berarti enak keriuh bagi-bagi ya atuh porsi kekuasaan Oh, tak? iya. Lagi bagi-bagi nih. Bang Alop gimana? Dapat info enggak?
kumahanya. Iya posisinya di mana, ya di mana. Nah, kalau saya pikir sih Boleh boleh-boleh di mana, saja. Nikita Mirjani di mana gitu, komisaris mana kan. Ya boleh-boleh saja mereka siapapun yang merasa punya kewenangan, punya hak untuk bagi-bagi memang enggak gitu ya. Pada akhirnya nanti kan ditentukan dulu keputusan dari KPU ya kan. Pelantikan aja. Biar baru- aja ini berangan-angan lah Bang lah. Iya. Berangan-angan. Ngintip juga lah Bang Alo pada Gila, info nggak? Kalau gua Jadi presiden gitu. Gua mau si iya jadi menteri dari partai ini, si ini jadi menteri jadi partai ini. Yang kasihan kan partai-partai Nasakom yang menyokong yang nggak dapat apa-apa tuh. nyokong habis-habisan. Tapi kan ada yang begini, dari quick count ada satu partai itu nggak masuk Ya. 2, sekian. Tapi kita tunggu, kita yakin di real count kita akan. Iya. Jadi ada kontradiksi itu. Di satu sisi dia percaya quick count, di satu sisi dia tidak percaya quick count. Jadi kalau dia percaya bahwa real count itu bisa sangat berbeda dengan quick count, Ya. Ngapain? bisa saja hasil pilpres pun bisa begitu kan? Gitu. Karena kan gini, kan lucu juga di teman-teman yang kalah gitu kan ya, di kubu yang kalah saya bilang, wah kita tapi kan kita partainya menang paling tinggi gitu. Ya cuman kan belum real count, Belum gitu. Ini real baru count, quick count. ya. Kenapa di quick count untuk partai yang tinggi kalian percaya, tapi untuk pemilihan presidennya nunggu real count kan itu jadi bodor gitu kan. Ya kan sekarang udah zamannya lah. Kalau pengen kebagian, ya siap-siap untuk tidak punya malu dan inkonsisten eta we. Ya. Ya kan? Sekarang kalau kita masih punya integritas, punya malu, mau keagehan. Wong kata herong guar situ, iki zaman edan. Yang Ini gak ora edan, ora keduman. Iya. Tapi kalau kita protes, wah ini menemukan kecurangan misalnya di medsos, pasti jawaban teh, nu eleh mah emang suka bilang curang gitu kan. Iya. Padahal kita juga berhak di negara demokrasi asal kita punya bukti gitu kan. Karena kalau kita dibegitukan, akhirnya kita menganggap kecurangan itu Wajar-wajar memang, saja. wajar dan emang sirik tanda tak mampu. Padahal sebenarnya saat ini pilpres yang paling gila tuh curangnya. Karena apa? Kita penguasa loh, kita berhadapan dengan penguasa dan segala infrastruktur yang dia miliki. Jadi sebenarnya kalau pendukung 02 bilang lu mah emang kalah, emang suka gitu. Tapi secara logika kan memang masif terstruktur gitu. Jadi jangan bilang kamu mah eleh, kita lawan aja terus. Minimal pemilu ini no legitimate ya, Ya, biarpun kita kalah. Tapi kan presiden ngomong gini, ngomong curang-curang, ada tuh ya Laporin. gampang. Laporkan saja ke Bawaslu gitu kan. Wah, Bawaslu itu naon? Badan Pengawas Halu. Ya, soalnya begini ya, masalah KPU gini deh, naon? sebuah proses yang ditangani oleh orang-orang yang tidak legitimate. Dalam Ya. artian begini. Mulai dari prosedur Oh, tentang iya. persyaratan ya. Persyaratan. MK, di MK. MK dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat. Oke. Itu urusan MK nih. Jadi secara legal masuk. Lalu KPU, ya kan? KPU sebagai penyelenggara nih, ya kan? Ternyata juga oleh DKPP dinyatakan melakukan pelanggaran Etika etika. keras loh. Lalu KPU ini kan mesti ada yang ngawasin dong supaya nggak macem-macem. Namanya Bawaslu. Ya. Bawaslu pun sudah mendapatkan teguran melakukan pelanggaran. Jadi sebenarnya siapa yang legitim melakukan proses pemilu yang penting ini? Ya. Ya berarti kan harus rakyat atuh. Siapa lagi? Betul. Kita mau mengadu kepada siapa? Ini persoalan gitu loh. Betul. Dan ini udah jadi persoalan rakyat. Ya. Karena kalau aku ngelihatnya gini, ada kalau Teumi bilang tadi permasalahan kecurangan itu selama ada bukti. Sekarang nggak perlu bukti dulu, buktinya udah terang-terangan kok. Iya, Apa yang perlu kita buktiin? Buktinya dari mulai sebelum dilaksanakan pencoblosan Ya, dan sampai pada waktu pencoblosan. sampai setelah pencoblosan. Ya, sampai setelah Penggelembungan pencoblosan. suara Penggelembungan ya. suara. Dan yang aku bingung itu ketua KPU ya, Hmm. yang siapa Hasyim Asyari namanya. Nah, kan dia mendapatkan peringatan keras sampai 3 kali. Ya. Ya. Peringatan keras pertama Enggak,
Semuanya peringatan keras terakhir. Peringatan keras oh ya, peringatan Iya, udah keras terakhir. Jadi ketika dia mau dalam perjalanan mau akhir tuh nggak keras lagi gitu. Lembek lagi Jadi gitu. melehoy. Terus begitu ke sini dikerasin lagi, melehoy lagi gitu. Jadi Berarti dia perlu obat ini. Kuat. jadi kayaknya butuh stimulan untuk obat pengeras gitu. Supaya strong. Endurance-nya itu. Endurance-nya kuat. Jadi, Dan Ingatannya lebih keras. terakhir ini juga harus diredefinisi nih. Iya. Yang dimaksud terakhir itu apakah ada lagi setelah ini? Tapi KPU tuh yang nggak ada sanksi masalahnya. KPU tuh saha sih kalau KPU salah melanggar itu siapa? DKPP, DKPP. Dewan itu juga masalah etik dan kehormatan itu. Tadinya deui kan. Iya, DKPP sudah melakukan teguran. Cuma sanksinya naon? Sanksinya apa? hanya bilang apa? Ya peringatan keras. Keras, terakhir. Peringatan keras terakhir 2. Terakhir. 2, 3 gitu. Jadi KPU itu jadi seolah-olah komite pemilihan Ujang deh. Si Ujang. Si Ujangna diganti Ujang diganti. Kuduna diganti. Ya itu jadi kita juga perlu bertanya ya ketika penyelenggara-penyelenggara ini, penyelenggara negara yang berurusan dengan hukum, penyelenggara yang berurusan dengan proses, itu ternyata mereka itu para pelanggar gitu. Iya. Nah, Itu rek kumaha euy. Udah ngadu ka saha ya? iya jadi apa? Ya kalau kita lihat betapa memalukannya negara kita ini kondisi sekarang. Wah, ini udah. pemilihan wakil rakyat dan pemilihan kepala negara dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten, Ya. diurus oleh orang-orang yang tidak kompeten, Iya. dan dicederai dengan berbagai macam kejadian nih. Iya. Pra pemilu ya seperti abang bilang tadi, pra pemilunya proses Iya. pemilihannya juga melanggar etik dan segala macamnya. Pada proses pelaksanaannya intervensi pemerintah yang harusnya jadi wasit Iya. itu Memihak. sangat terasa. Dan ya apakah bentukannya bansos, BLT dan segala macamnya itu, terus penaikan gaji ASN pada saat-saat Tukin Bawaslu naik loh tukinnya. tukinnya naik. Beberapa hari menjelang Ya, pencoblosan. gitu kan. Terus ada proses serangan fajar yang semua orang udah tahu sampai ke detail jumlahnya. Dan setelah itu Sirekap, Nah, ya kan? IT-nya Sirekap IT yang kacau juga. yang jumlah TPS itu maksimum 300 tambah 2% 306 ya sampai 1000. ribuan Juta. sampai ada yang juta. Ya. Nah, itu kan enggak ini teh Ajaib. bukannya apa-apa. Ini jadi kan dagelan. cenah ya. Sirekap itu kan dibikin oleh orang dari kampus itu tuh yang terkenal di Bandung itu. Pusat teknologi teh gitu kan ya. Terus Bang Alop. Saya ya. Nah, Bekas kampus aing. oh. Terus saya tuh gini ya. Ketika ada batas atas batas bawah, Bawah, ya. Ya tentu kan 0 bawah dong. Ya dong. Di situ berarti tidak ada pencoblosan. Ya. Hal mana mau mungkin. Meskipun ternyata ada TPS yang tidak ada orang yang nyoblos. Ya. Batas atas tadi kan 306. Ya kan? 300 DPT plus tambahannya. Tambah 2%. Plus untuk cadangan surat suara 2%. Sehingga 306. Ya. Seharusnya angka yang bisa masuk di situ tidak boleh melebihi 306. Ya. Ada batas atas tuh. Masa ahli-ahli IT dari kampus ternama di Bandung itu tidak bisa membuat batas atas? Ya. Gitu kan. Jadi seharusnya begitu angka melampaui 306 itu sudah keluar warning atau tidak bisa diterima. Ini teh bisa loh. Bebas Berarti diisi itu apa. bisa nggak ditelusuri jadi semacam digital forensik gitu? Ya, Ya harus seharusnya begitu. Ini di ITB nya nu kitu Iya. nya paling terat tuh ITB. Dan aku sebetulnya ya tidak mau menyalahkan si pembuatnya, si developernya itu ya. Tapi mungkin si developer memang sudah membuat itu sesuai dengan ketentuan itunya batas atas, batas Tapi bawah. ordernya lain gitu. Tapi terus ketika ini sudah jadi, Tong di orang teh akan biasa cing atuh anjing akalan seutik. lagi. Anjing lah. Naikeun lah saeutik Kenu ieu, naikeun 1000. tong kuncina di dia kenu ieu pindahkeun ka dieu. Kan bisa gitu. Sebenarnya kan di kita mah gitu kan mesin 70 cc motor gitu nya tiba-tiba jadi 150 Dimodif, cc. ya. Dimodif gitu kan. Ditambah Kreatif dah. hosting dan servernya ada. Aduh. Berarti nu di forensik bukan servernya, jelemana tuh. Jelemana. Jelemana oge. Ya. Jadi ya seberapa maksudnya tuh legitimasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini seperti apa gitu loh. Ya begini ya, ini kan proses 5 tahunan. Di mana kita memilih pemimpin maupun wakil. Ya.
berarti kan sangat penting ya. Ya, sangat penting. Masa depan negara kita itu kan ditentukan oleh mereka. Ya. Yang ini wakil rakyat, bagaimana suara rakyat, yang lalu eksekutif mengarahkan kepada kemana arah negara ini. Ih jadi bodor kieu. Iya. Makanya kita bilang ini Republik Dagelan atau apa? Makanya pemilihan umum telah menipu kita gitu jadinya. Kan repot. Kalau dulu Orde Baru ya dimanipulasi nggak ketahuan ya, nggak ada media Ya sosial. dulu juga nggak pakai ini, nggak bisa kita Sistemnya kan nggak gitu. pantau Kalau C1. sekarang Kalau presiden kan dulu lalu MPR. Ketahuan. Ya. Jadi emang mengecewakan gitu loh. Dan beberapa akademisi dan segala macam civil society udah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak, sudah mulai bersuara. Semoga kita punya relawan tuh yang masih bekerjanya di lapangan seperti relawan Bargama. Ya. Cianjur contohnya kan. Rekap Mereka masih C1. rekap C1, mereka hari ini menghadiri 3 sidang pleno di 3 kecamatan. Nah, saya menitipkan pada mereka dengan keterbatasan kami tidak bisa membantu secara logistik finansial, tapi mereka tetap menghadiri sidang pleno agar pleno juga itu hasil pleno gimana cocok kan sama C1. Kadang hasil sidang pleno juga ada yang abal-abal juga Ya, gitu. yang kita ini kan itu kan berarti semangat dari masyarakat Semangat ya. relawan iya. Bukan ingin masalah siapa yang menang, tapi bagaimana proses ini bisa dikawal dengan benar. Itu yang paling penting. Sebenarnya kan masyarakat itu membantu pemerintah ya Pemerintah. untuk menyajikan sebuah proses penting negara ini di jalur yang benar, Ya. ya kan? Lalu ini teh kayak dihianati itunya. Betul. Kumaha aing we rek sabaraha pontena gitu kan. Dan dari sisi pemilu itu azasnya kan luber dan jurdil kan. Langsung umum bebas rahasia. Part itunya mungkin bisa lah. Oke. Jujur dan adilnya ini yang bermasalah. Jujurnya ada dulu lah gitu. Nah, jujurnya dulu. Setelah itu emang berkonsep keadilan nggak ini? Ketika ada intervensi, ini bukan cawe-cawe lagi, intervensi. Gimana pada masa beberapa hari sebelum pemilu di Jawa Tengah presiden loh yang Berkantor. berkantornya di Jawa Tengah loh. Kemana satu paslon datang dia kintilin yang seperti itu. Dan apa yang dikerjakannya itu terlihat di umum. Dan proses yang kemarin kita bilang permasalahan bansos, kita tidak, aku pribadi sih nggak masalah. Bansos itu mungkin beberapa masyarakat itu perlu, tapi itu kan ada aturannya tuh. Ya, ya. Iya. Yang di mana dana bansos sekarang itu lebih tinggi daripada waktu pandemi COVID. Dan tanpa ada, ini apa sih yang membuat ini legitimasi harus disalurkan bansos sekarang dan harus dimajukan juga. Kepentingannya apa sih gitu. Kan negara tidak dalam keadaan darurat gitu kan. Dan yang berkepentingan aku rasa ini harus bisa mengaudit bansos itu kemana aja perginya nih. Ya harusnya begitu. Ya, Seperti apa penyalurannya? Sebetulnya memang semuanya harus diaudit Iya, ya. biar Kerja clear. pemerintah itu harus diaudit gitu loh. Dari mulai bansos umpamanya, dari mulai apalah, mulai IKN, mulai Ya. urusan COVID. KPU juga harus diaudit. Diaudit semuanya. KPU gitu. diaudit. Karena itu pakai uang kita. Uang kita. Ini contohnya gini ya umpamanya. IKN lah gitu ya kan. Saya agak terpengaruh juga ya, terinspirasi dengan omongannya Ahok gitu kan ya. Bahwa tanahnya IKN itu kan punya seseorang gitu kan. Ya. Pilihannya kenapa di situ gitu kan. Kan Bung Karno bilang di Palangkaraya gitu kan. Ya di Kalimantan Tengah. Ya. Terus kenapa tiba-tiba ke Pasir, ke Penajam gitu kan. Ternyata tanahnya juga harus beli, harus dibebaskan dan lain sebagainya. Kalau urusan pembebasan, kenapa nggak pakai tanah negara yang di Balikpapan? Pertamina ya, punya Pertamina. Kan tanahnya masih tanah negara. Masih tanah negara enggak? Geus teu kudu meuli lah gitu, istilahnya nggak usah beli. Jadi ini ada hal-hal yang terselubung nih. Terselubung yang emang harus kita bongkar. Dan itu kan mempengaruhi ketika ini beda pimpinannya. Iya. Maka aku bilang sih ini emang mati-matian biar pimpinannya itu bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun. Ya. Apa yang sudah mereka rekayasan. Ya nggak pengen jadi candi buduk juga gitu kan. Iya, iya. Galang. Ngeri lah kalau misalnya yang memimpin itu di Pak Mahfud. Pak Mahfud. Habis Peluru lah. tak terkendali teh tuh dibongkar semua Kan wassalam. emang ada anomali-anomali ketika ya karena kita di Ganjar ya. Ya. Di Jawa Tengah Ya. kalah, di Bali Grobogan terus. kalah. Ada hal-hal yang di luar dugaan sekali. Dan ini emang harus perlu ditelusuri ya. Sebenarnya Kang Jae, Kang Mael, kita Bang Alop punya harapan gak sih untuk pemilu ini minimal kita melawan ketidakberesan, bentuknya seperti apa,
Terus bagaimana civil society itu bergerak? Ya kalau masalah harapan mah apapun kita bisa berharap ya. Seperti halnya mereka berharap juga semua ini berjalan seperti yang mereka rencanakan gitu. Ya. Tapi masalahnya kan siapa yang concern, beneran concern gitu loh. Nah, Ini itu. bukan persoalan siapa kalah siapa menang. Tetapi Masalah proses ini gitu. adalah proses penting yang seharusnya dilaksanakan dengan cermat, dengan baik, dengan bijaksana. Karena ini Profesional. menentukan, Profesional. ya, Ya. dan ini menentukan masa depan kita. Ya. Nggak bisa kita dengan kerja ugal-ugalan. Ya. Nah, kalau banyak masyarakat kita yang peduli terhadap itu, ya maka doing something Civil society. bahwa ini perlu ditegur gitu loh. Ini permasalahannya adalah keberhasilan demokrasi kita ke depan. Ya. Proses Betul. demokrasi kita ke depan. Mm-mm. Kalau seperti ini ya kita harus rame-rame untuk melakukan apapun bentuk perlawanannya Ya. sehingga demokrasi kita bisa terwujud kembali. Apakah ini harus delegitimasi pemilunya ini, apakah harus pemilu ulang, kita ikutinlah aturannya seperti apa. Tapi yang paling penting masyarakat harus mengerti apa yang sudah terjadi ini. Karena jangan masyarakat dilenakan. Wah, ini pemilu udah selesai nih. Iya. Sementara kita lupa untuk mengamati prosesnya ini udah proses yang benar apa belum. Iya. Kita bukan bicara menang atau kalahnya kan, iya. tapi proses yang dilakukannya ini sudah sesuai apa belum. Ya jangan sampai nanti begini loh orang berpendapat ya. Ketika nanti penguasa apapun yang mereka lakukan sah-sah saja. Iya. Mau undang-undangnya diacak-acak, Ya. mau pengelolanya tidak etis, tidak kredibel, tidak kompeten, nggak masalah. Ya. Mau peralatan dukungannya itu amburadul, nggak masalah. Gitu. Yang penting adalah siapa yang pada saat itu mampu mempengaruhi rakyat untuk memilih paslon tertentu. Itu Yang aja. pasti itu pemilu sekarang uang akan rakyat menyedihkan itu itu. dihambur-hamburkan. Ya, hamburkan. Oh, Terus gila. nanti mereka akan Dari mulai ngutang lagi. bansos, KPU itu kan pakai Nggak, pajak. sekarang yang lucunya harga beras naik loh. Iya, Oh iya. iya, Gula susah. Ah, iya, gula susah. bukan cuma naik, susah juga Dan susah. sekarangnya. Ya kan? Nah, ini kita bisa ngelihat nih apakah itu dampak langsung atau tidak langsung, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi kan sebagian dapat 10 kilo beras. Atau Bang Nail tunggu makan gratis. Tunggu 2029. Oh, jauh kene. Jadi puasa we sementing ka 2000. Paeh heula ah. Ke 2028 hidup deui orang rek menang bantuan gitu. Liar jadinya teh. Bertahap ya kan. Mungkin Jawa Barat dulu yang makan bisa aja kan. Karena anggaran Jawa Barat dulu sekarang makan gratis, Jawa Kalimantan Tengah. paeh gitu. Jawa Tengah nonton aja di Tapi ada TV yang menarik nih, gitu ya. kan. Jadi kan pada saat Pilpres yang lalu 2014 kan Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Ya. Kalah kan Pak Prabowo tuh ya. Wah, dan selama 5 tahun itu dalam tanda kutip mereka menjadi oposan yang kritis, Ya. termasuk bukan cuma sekedar kritis ya. Pokoknya lah. Sadis pokoknya. Sadis lah. Saling menghina lah, menghinakan. Terbelah, 2019 cebong kampret gitu kan. Cebong Pak kampret. Prabowo kalah lagi kan. Ya. Tapi oleh Pak Jokowi dirangkul. Masuk di dalam kabinet. Bagi sebagian orang mah bagus nih. Berarti kita itu bisa bersatu, Damai. berkeluarga gitu. Padahal kan esensi dari sebuah demokrasi kan itu check and balance. Yes. Jadi yang namanya oposisi itu perlu. Ya. Bukan untuk menghajar ya. Ya. Tetapi untuk melakukan Ya, penyeimbang dari kondisi. memberi penyeimbang. Nah, kemarin tuh ada berita nih. Jadi TKN, tim kampanye nasional Pak Prabowo ini berharap PDIP jangan jadi oposisi. Jangan aduh. Kayak 2019 dong ya, Nah, ugal-ugalan. mau dirangkul lagi gitu Tujuannya kan. buat apa, Bang? Hah? Buat Tujuannya? apa? Katanya untuk membantu penyaluran makan siang gratis. Ibu Mega mana mau? Orang mah kalau penyaluran makan siang gratis pakai GoFood aja lah. Enggak, kalau bodornya penyaluran makan siang butuh partai gitu kan. Aduh. Proyek ini proyek. Makanya nanti ya kalau saya jadi pengen tahu nih dari PDIP yang jadi menteri makan siang gratis teh saha. Nanti aku mau Atau wakil dari relawan aja. aku mau jadi supplier beas. Ya. Ya, Ente biasa jadi akhirnya diimpor. politik tuh jadi politik dagang sapi lagi kan. Ya. urusan itu. Tawar-menawar. Tapi aku udah ketika Hasto bilang kita siap untuk oposisi. Iya dong. Nah, Tapi itu aku keren yakin sekali. PDIP tetap PDIP oposisi. itu Iya. gimana ya? Partai ini Udah cukup teruji konsisten lah loh. jadi Ya. oposisi. Ya kan? Ketika di zamannya SBY mereka 10 tahun penuh menjadi oposisi. Ya. Kering kerontang, Ya. ya kan? Begitu mereka berkuasa pun
ternyata juga kering juga. Iya, kan? iya, iya. Tapi mereka bertahan gitu. Iya. Tapi sebelumnya emang yang harus kita benahi banget ini proses yang terjadi kemarin ini. Ini harus dievaluasi besar-besaran oleh rakyat kita. Apakah dalam bentuk lembaga-lembaga yang sudah ada atau emang harus perwakilan rakyat yang di jalanan. Sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Atau siapapun yang berkuasa tidak bisa semena-mena. Tidak bisa memanfaatkan legitimasi palsu itu. Legitimasi yang dibuat-buat, ya kan? Nah, satu part aja, misalnya di luar negeri secara quick count dan secara perhitungan sementara yang sirekap yang kita anggap juga bermasalah itu menang. Ya. Anggaplah itu benar. Ya. Tapi di sini kalahnya jauh untuk yang itu. Yang biasanya hal itu kan tidak terjadi. Apakah beda mental masyarakat kita di luar negeri dan mental masyarakat kita sekarang? Nah, ini dia. Itu kan jadi persoalan. Ini yang jadi persoalan. Oh, nah ini seru. Ya. Karena dari dulu bahkan Pak Jokowi pernah ngomong, Nah, kemenangan di luar negeri itu mencerminkan kemenangan di dalam Dalam negeri. negeri. Ya. Sekarang kan enggak, Ya. ternyata. Coba kalau ditelek-telek, apa sih bedanya pemilih di luar negeri dengan pemilih di dalam negeri? Sok, naon bedana? Sama orang Indonesia. Sama-sama orang Indonesia. Sama-sama orang Indonesia. Sama-sama berpendidikan gitu kan. Sama-sama memiliki pengetahuan gitu kan. gak ada serangan fajar di situ. Nah, Nah, itu nggak ada serangan Nggak ada fajar. bansos. di sana teh nggak ada bansos, ya kan? Lalu tidak ada kepala desa, Ya. kan? Terus nggak ada babinsa, ya kan? Jadi mereka itu bebas dari tekanan, bebas dari harapan palsu, Serangan ya fajar kan? nggak Ada, ada. Bebas dari Sehingga serangan mereka fajar. itu benar-benar memiliki kemerdekaan. Ya. Dan menurut saya ini teh ironis pisan, bahwa warga negara Indonesia yang merdeka adalah kalau berada di luar negeri. Nah, itu kan repot jadinya. Aduh, aing mah di negara sorangan, Walaupun memang ada juga intimidasi dari kabar ya yang beredar di WhatsApp gitu kan dan di media bahwa ada di negara Amerika gitu kan ya ketika mau nyoblos waktunya dianggap sudah habis gitu kan. Oh iya, oh itu di London, di London. Di London. Di London. Oh, Sorry di London. Waktunya dianggap sudah habis sampai terjadi kekisruhan dan itu ya kekisruhan itu yang beredar di masyarakat gitu. Nah, itu kan artinya juga di sana bukan tidak ada upaya. Ya. Ada upaya untuk melakukan kalau disogok nggak mau, di bansos nggak mau, ya udah kita coba gini. Ya, dirampas hak memilih. Diculean we ku aing. Kan kalau main kaleci mah kan gitu, benang tuh endo eta mah. Dilicikan lah, dilicikan. Itu dijengkal cenah gitu kan. Ya, itu kan sampai ketika mereka ribut, itu sampai si petugas itu PPLN ya, Ya. petugas pemilihan luar negeri itu manggil polisi. Jadi warga negara kita itu dipolisikan oleh polisi luar negeri karena urusan ini Dan bawa hak memilih. aku dengar juga dan baca dan itu juga beredar kan bahwasanya waktu pemilihannya itu masih ada. Masih sampai jam 6 kalau nggak salah tuh. Itu mereka masih sekitar jam 5-an gitu. Itu mereka dari jauh-jauh loh. Dan mereka jauh-jauh, iya. Oh, udah kasar mainnya ya itu. Di Indonesia tuh banyak yang kayak gitu. Kejadian, Di nggak Indonesia- usah sampai ke pelosok. Ya. Di Jakarta aja Jakarta kejadian. ada. Heeh. Dan yang lucu lagi kan kayak yang di Madura itu kepala desa nggak mau ngadain, akhirnya sampai dibacok dan Iya. segala macamnya. Dan pola-pola bentuk kecurangan ini udah terbuka, maksudnya tuh bukti-bukti nyatanya itu sudah beredar Udah kasat mata dan ya kalau dibilang masif ya masif udah karena setiap wilayah itu boleh dibilang ada. Iya, ada yang Boleh dibilang melaporkan ada. ya. Dunia medsos ya gitu. Ya kita yang di perkotaan mungkin ya kecurangan itu memang tidak begitu nampak ya seperti umpamanya tumpukan suara Coblos gitu ya. di bor gitu kan masukin ke itunya. Tidak terlihat atau kita nggak tahu gitu loh, mungkin lebih rapi mainnya. Kalau perkotaan aku yakin kalau perkotaan mereka agak Ya. agak Ikut sedikit juga. Hati-hati ya. Tapi kalau di pedesaan kan yang jumlahnya memang saeutik ieu lah moal katingali naikeun we 100 gitu. Walaupun dari 300 jadi 400 gitu kan. Itu kan jadi masalah juga gitu kan. Kalau satu TPS dinaikin 100 ada sekian ribu TPS di yang di pelosok gitu kan juta Ya. gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya teman-teman di pelosok itu tadi yang Teh Umi katakan itu harus memang mulai ikut memantau, ikut merekap C1, C2 besar supaya bisa terlihat mana pergeserannya, mana kecurangannya gitu kan. Nah, baru kita bisa lihat di samping memang ada beberapa hal yang sebelum pencoblosan itu terjadi serangan yang dibantah oleh
pemerintah sendiri gitu. Jadi betul masalah ini apa? Citizen concern ya, kepedulian masyarakat terhadap proses. Sebenarnya kan seperti yang tadi kita bilang ya, bukan masalah menang kalah. Kita tuh mau semua itu bagus, Ya. kan? Namanya juga kemarin tuh pesta demokrasi cenahnya. Marilah kita bergembira, marilah kita menyambut proses yang menyenangkan, yang tidak membuat kita saling berantem. Itu kan yang penting kan. Nah, tapi ternyata kan sebagian masyarakat tuh merasa ini teh ada yang nggak benar, ada yang nggak beres, ya kan? Nah, Faktor judulnya tadi nggak kena gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan tadi seperti Kang Mail bilang bisa turun ke jalan. Itu sebenarnya kan kita nggak berharap ya. Iya. Saya tuh selalu diskusi sama tim pemenangan sana, kan bilang memang kalau yang kalah seperti itu kata Pak Mahfud. Tapi saya pastinya bilang lah. gini jawabnya, kita bukan kalah menang, tapi ini proses Ya, udah nggak prosesnya. bener nih. Iya. Ini proses yang harus kita protes gitu. Soal kalah menang kan. Ya, ini Mereka dulu kan begitu juga tuh. Begitu mereka komplain, mereka bilang punya sekian kontainer. Saya pikir teh sekian truk, ternyata cuma kontainer itu. Kontainer box. Sembari itu teh bukan bukti. Nah, benar yang Teh Umi bilang. Masalah menang kalah satu hal. prosesnya Nah, gitu. tapi prosesnya benar enggak? Benar enggak? Selama kita bisa membuktikan bahwa proses itu tidak benar, berarti kan ada yang harus kita koreksi. Betul. Karena ini satu penggambaran ya kalau aku menilainya gini. Proses pemilu ini mencerminkan bagaimana proses pemerintahan nanti akan dijalankan. Nah itu. Ya kan itu akan berbanding lurus jadinya ketika ya pada proses pelaksanaannya itu dibikin pengkondisian sedapat mungkin hanya satu paslon ini yang harus menang, satu paslon ini tidak boleh kalah sehingga ketika dia menang proses yang dia lakukan dalam pelaksanaan awal demokrasi ini kesananya juga jadi berantakan. Ya. Pendidikan berbangsa. Pendidikan berbangsa, pendidikan Ketika kita kuliah kita nyontek, oke lah kamu juara, oke lah kamu ranking. Ya. Tapi proses belajar anak kita itu kan harus proses yang benar ya. Ya, betul. Oke lah kamu ranking, kamu hebat. Tapi ini prosesnya harus kita ajarin ke anak kita yang benar proses. Karena belajar itu adalah proses. Kalau zaman saya kuliah ya, dosen saya bilang gini, kamu boleh nyontek. Maksudnya kan kita bukan nyontek pas ujian ya. Tapi kalau kita dapat PR, take home test gitu ya. Itu silakan kamu nyontek. Yang penting kamu mengerti. ya. Paham. Nah, Iya, itu. Iya. Ya, sama aja dengan kita copy paste teknologi dari lain ya kan. Itu bukan sekedar kita ini ya, tapi kita mengerti teknologinya sehingga akhirnya kita bisa lebih berkembang dari yang kita peroleh. Kalau ini mengerti juga Bang, mengerti bagaimana caranya nyontek. Nah itu Baru sampai situ. Kancil ini masih kancil. Kayaknya metode ATM ini digunakan gitu kan. apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Dimodifikasi dari 2019 Modifikasi 2019 dong. gitu kan. Udah Jadi- pengalaman. Jadi kalau udah gitu saya jadi berandai-andai gitu ya. Ya kita bikin pesta liwat sisa bansos gitu kan. Daripada beas mahal. Ada beas mahal gitu kan. Yang berapa hari setelah pemilu ini kan kita ngelihat bagaimana reaksi dari beberapa sivitas akademika, orang-orang yang pakar hukum, pakar ilmu dan sebagainya. Mereka bergejolak, nggak nyaman dengan kondisi ini. Ya. Karena yaitu penggambaran demokrasi kita ke depan, bagaimana pola pemerintahan ke depan. Terus ada anekdot gini, aku baca tadi di Twitter. Bagaimana rasanya ketika di kantor HAM, Ya, HAM Dipasang foto dipasang pelanggar foto HAM. HAM. Terus di kantor MK Heeh. ditaruh orang yang pernah melakukan pelanggaran MA. Nah itu kan jadi anekdot yang seperti itu. Dan ini kan yang pasca pemilu ini setelah kita lihat nih kan ada Paman lagi bergerak lagi kan. Iya. Ketika ada kecurangan kalau seandainya dia jadi ketua lagi ini kan jadi. Iya. Nampaknya jadi hal-hal- ketua lagi. Jadi hal-hal. Ya ini masih putusan selasi, belum Ya. Mungkin kalau dia jadi ketua menyempurnakan kemenangan. Iya. noh. menyempurnakan Kemenangan yang tidak yang ngaco, menyempurnakan kekacauan. kekacauan. Gue mah menyempurnakan Ya. kekacauan pemilu. Kekacauan yang terstruktur Ya. akan dibuat oleh Disempurnakan Paman oleh Usman gitu loh. naiknya. Kalau aku berharap sih orang-orang waras dan cinta terhadap negeri ini mulailah bersuara. Ya. Mulai setidaknya memberikan pandangan-pandangan, memberikan bukan untuk apa-apa, bukan karena kita ngeyel nyinyir kalah atau apa, Ya. bukan, kalah menang itu biasa, juara 1, juara 2, juara 3 itu biasa, tapi prosesnya ini, karena ini menggambarkan
proses demokrasi kita ke depan. Betul. Ya kan, masalah kemajuan. Kalau kita bicara Indonesia maju, terus rakyat dibikin tidak maju, itu kan jadi kontradiktif. Jadi. Ya, saya khawatirnya 2045 teh bukan Indonesia emas, Indonesia cemas. Iya, betul. Kan? Tapi kalau aku ya tadi ngomong-ngomong soal foto itu jadi keidean gitu loh. Nggak apa-apa. Di sekolah nggak, di sekolah-sekolah tempelin aja foto-foto itu. Itu bisa jadi pembelajaran sejarah gitu loh. Oh, kalau Jangan sampai. Jangan Pembelajaran sampai. sejarah bahwa inilah pelanggar etik gitu. Mana fotonya inilah pahlawan Guruna dilaporkan. pelanggar etik gitu kan. Tapi kan presiden, nanti gurunya dilaporin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Inilah pahlawan pelanggar HAM gitu. Nggak ada ya pelanggar HAM pahlawan. Jadi itu bisa jadi contoh gitu kan. Nah, itu kan. Nah, ini tugas orang sejarah bagaimana membuat cerita itu bahwa contoh itu ada di ruangan tersebut gitu. Ya, oke, tenang, nanti Ges ngerangkeun lumpat saya. Takut didatengin. Kalau Nggak apa-apa. ini ya tadi dibilangnya, kalau orang waras mah begitu kalangan akademisi, kalangan keagamaan, kalangan filsafat itu sudah bersuara, seharusnya tadi mulai berpikir. Ya. Aya naon ieu teh gitu kan. Nah, tapi kan sering juga kita itu bilang yang waras ngalah. Lah kalau seluruh orang waras ngalah, negara ini dipimpin orang gila. Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini bukan saatnya seperti itu. Ketika kita sudah meniti jalan yang boleh dibilang bagus dan cerah, lalu terjadi hal-hal yang tidak itu, kita harus bersama-sama memperbaikinya. Betul. Betul kan? Membenahinya gitu loh. Nah, cuma masalahnya ini kan berbagai pihak. Utamanya adalah bagaimana masyarakat dan bagaimana pemerintah atau penguasa ini bersikap terhadap kondisi ini. Yang saya takutkan adalah ketika masyarakat dengan pemerintah berhadapan-hadapan. Kita akan mengalami reformasi 2.0. Ya. Kan? 98 juga, terulang lagi, ngeri Ya, kita. tapi juga saya setelah quick count nih, saya berpikir apa? Ini yang memilih sana kan memang banyak ya, kita akui. Nah, tapi sebuah tatanan masyarakat baru loh, pragmatis banget masyarakat kita. Pragmatis dan permisif terhadap semua apa yang keadaan. dilakukan Iya. penguasa gitu. Permisif sekali gitu, dan dari awal proses sebenarnya udah tahu mereka, tapi permisif terhadap itu. Tapi bukan permisif sih sebetulnya. Kalau kita melihat lebih dalamnya lagi, ini kan intervensi. Bukan karena kemauan pribadi, tapi emang ada intervensi, digempur. Ya. Ya kita lihat aja intimidasi yang ada, Oh iya. ya kan? Itu proses yang Ya, lain. Itu proses yang lain. Sehingga membuat ada yang pencatatan maksudnya itu gini. Lu akan dapat BLT atau bansos itu ketika lu begini. Ya. Melakukan pembelian. Kalau seandainya enggak akan dicatat Tapi nih. memang di beberapa Nah, yang gitu-gitu. Kalau permisif sih wajar-wajar Tapi ya. memang di beberapa desa pengalaman teman-teman saya bahwa ancamannya gini, kamu mau milih eta si eta, KIP nggak keluar, Ya, yang LT gitu-gitu. nggak keluar, kan Ya, kalau di ya, desa apa- masyarakat di daerah kan, oh iya ya, kartu ini nggak Itu keluar, masih bansos nggak penting. keluar. Ya makanya aku bilang juga ini kita di perkotaan rada tidak melihat seperti nggak itu. terlalu. Ya. Tapi kalau di pedesaan kan begitu juga. Yang di perkotaan sibuk itu kan adalah bagaimana presiden ini membangun kultusnya gitu kan. Itu kan yang wah Kultus, ya. dia kan sudah Dia kan baik, sudah berjasa. baik, sudah berjasa, sudah. Nah, cuman kan begini. Oke lah. Kereta cepat boleh dibangun. Bandara boleh banyak dibangun. Jalan tol. Boleh banyak dibangun. Tapi manusia terdidik dibangun nggak? Ya. SDM nggak? Itu kan persoalan. Dan tidak ada misi loh di Jadi Jokowi SDM yang tadi itu. disebutkan ya semuanya itu kan faktor-faktor nyampur ya. Mau disebut permisif kayak mau disebut belas kasihan kayak mau disebut intimidasi. Iya. Semua itu jadi nyampur. Yang intinya cuma satu loh. Bahwa terjadi pembodohan publik. Ya. Artinya Itu permasalahannya. janji revolusi mental itu Nah, jadi nol besar. revolusi mental. Jadi gini, udahlah nggak apa-apa melanggar juga, dia udah berjasa kok. Tapi Iya, nah Itu itu. kan jadi permisif itu. permisif, Iya. jadi hasilnya endingnya juga jadi Ya, kacau. itu ya makanya orang-orang waras, orang yang punya kekuatan secara informal untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, membuat masyarakat lebih cerdas itu untuk bersuara. Kita harapannya begitu. Ya, mungkin podcast ini juga ya. Sehingga perlawanan-perlawanan
terhadap keadaan anti demokrasi ini bisa berlanjut, bisa terjadi. Bagaimana demokrasi di tempat kita, demokrasi di negara kita ini bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Iya. Ya. Dan menuju Indonesia maju itu emang ada kejarannya. Kalau sekarang kan nggak menukik ini. Iya. Kemana weh gitu. Kemana? Ada guru besar yang berbicara dibunuh karakternya. Ya. Kita panduan kita tuh kemana sih? Panduan pemerintah. Ngomongin gini teh bisa berhari-hari ya. Iya betul. Sementara tadi saya udah ditunjukin kita udah 45 menit loh. Seru lah seru. Ya. Ini bukan kuku lutus ya kita teh. Ya bukan. Kita bukan pukul tuh. Tapi- kita hanya membaca fenomena dan nomenanya gitu loh. Tapi saya agak 5 tahun ke depan mungkin saya agak jahil lah tukang ledek jadinya. Ya nggak apa-apa. Ya. Ya, Ada bahan untuk ledekan 5 tahun ya ke dan depan. yang jelas podcast ini Bargama ini insya Allah akan tetap ada. Iya. Insya Allah. Akan tetap ada. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang mengkritisi apa-apa yang menjadi hal yang tidak bagus yang terjadi di negara kita ini. Intinya Anggaplah kita sedang mengaudit kebijakan-kebijakan. Ya. Bahkan kita menertawakan diri kita sendiri ya. kalau saya berpikirnya ya kalau misalnya hal itu jauh, paling tidak kita mengadakan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya. Mereka mengerti haknya, mereka mengerti proses, gitu ya. Ya. Dan pada akhirnya mereka itu paham apa yang disebut hukum bahkan etika. Ya. Sehingga mereka mau jadi apapun mereka ada di koridor yang benar. Ya, Itu baru kita menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat. Ya. Bukan yang jual martabak. Oh ya, bermartabak. Sekarang kita tonton aja ya kalau ya. misalnya dilantik. Tapi beneran loh. Ya. Itu saya dapat banyak pesan ya dari teman-teman. Tadi saya juga ke mana? Ke makam Pandu ya. Itu penjaga makam itu bilang nonton Ya, podcast kita. Oh artinya memang kita juga rembes ya ke bawah ya. Betul. Ya. Nah makanya message-nya adalah, Bang, jangan berhenti. Jadi cara kita menyampaikan informasi dalam rangka mencerdaskan sesedikit apapun, Ya. menurut saya itu adalah kewajiban kita. Harus disampaikan. Betul. Oke. Dan teman-teman tetap semangat. Yang permasalahan proses pemilu kemarin segala bentuk kecurangannya tolong laporkan, tolong dokumentasikan, tolong laporkan. Dan semoga ke depan demokrasi kita ini bisa ditegakkan dengan cara apapun. Oke. Terima kasih, tetap semangat dan tonton terus podcast Bargama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam demokrasi. Demokrasi. Foto dulu dong. Foto dulu, foto. Iya, sampai lupa nih.